Selamat sore Ibu Evi. Sore juga Ibu. Ya, di sini saya sebagai supervisornya Ibu. Jadi pada kesempatan ini di awal kegiatan ini saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan rubrik penilaian untuk coach dan coaching yang akan berjalan sebentar. Dengan diantaranya itu apakah sudah sesuai dan alur tirta, terus yang kedua bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada ini coach itu berbobot atau tidak, terus bagaimana coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya, dan juga yang sesuai dengan alur atau prinsip coachingnya, dalam kesetaraan, proses kreativitas, terus memaksimalkan. Sekarang Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, kompetensi apa saja yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching, yang pertama itu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Ibu. Terus yang pertanyaan kedua juga untuk Ibu, kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik yang dalam observasi ini? Kompetensi yang spesifik mungkin yang pertama itu mungkin mendengarkan aktif, terus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Dari tiga tadi Ibu ambil yang perlu dikembangkan itu ada dua, itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sangat penting dalam alur coaching. Terus sekarang Ibu, pertanyaan yang ketiga untuk Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai itu yang pertama itu mungkin saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah sesuai dengan masalah yang saya hadapi. Oke, bagus sekali Ibu ya. Pada kesempatan ini, sebentar ini Ibu akan melakukan coaching bersama Pak Buni. Waktu dan kesempatan saya berikan di sini. Nanti Ibu dan sebagai coach dan coach saya akan menilai prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disediakan. Sini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian. Terima kasih Ibu. Baik Bu, terima kasih. Selamat sore Pak. Apa kabar sore ini? Ya, terima kasih. Tadi setelah saya habis ngajar, saya baca dari Bapak. Katanya Bapak mau ngobrol-ngobrol sama saya. Ada apa ya Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Begini, Ibu Evi. Jadi tahun depan sekolah kita dipercayakan sebagai tuan rumah untuk kegiatan Hardiknas tingkat SMA. Dan ini menghadirkan semua peserta dari semua SMA di Kabupaten Nagekio. Hajatan ini karena sangat besar. Ibu Evi sebagai guru senior di sini di sekolah ini, makanya saya pikir tidak ada salahnya saya undang untuk kita ngobrol-ngobrol. Oh begitu ya Pak. Saya merasa terhormat sekali Bapak. Akhirnya Bapak memilih saya sebagai teman ngobrol Bapak terkait dengan hal ini. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari saya dalam percakapan kita hari ini Pak? Begini Bu, jadi kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 2.000 orang. Itu baik anak sekolah maupun pendampingnya. Dan mereka semua ini akan menginap di wilayah kita ini selama 1 minggu. Oleh karena itu saya pikir
ini sebuah kepercayaan yang sangat besar untuk sekolah kita. Jadi saya rasa kita semua perlu menjaga kepercayaan yang sudah diberikan ini. Oh begitu ya Pak. Saya sepakat sekali Pak. Kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita kali ini. Boleh tahu apa tindakan yang paling pertama Bapak lakukan untuk hal ini ya Pak? Saya pikir tindakan yang awal saya lakukan, mungkin saya buat dulu rapat intern bersama guru-guru di sekolah kita. Ya, bagus sekali Pak. Apakah ada agenda khusus yang Bapak rencanakan untuk dibahas bersama para guru? Iya. Jadi dalam rencana saya, pada saat rapat bersama guru, saya akan sampaikan hasil keputusan rapat bersama kami para kepala sekolah, bahwa sekolah kita ditunjuk sebagai tuan rumah untuk kegiatan Hardiknas di tahun 2024. Selain itu, saya pikir kesempatan itu juga kita bisa gunakan untuk membentuk semacam panitia kecil intern di sekolah kita terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, Bu. Bagus sekali Pak. Jadi kita langsung menetapkan dalam rapat panitia pelaksanaan tingkat sekolah ya Pak. Apakah ada pihak lain yang perlu dilibatkan terkait pelaksanaan kegiatan ini ya Pak? Itu yang saya pikir ya. Saya pikir kegiatan ini pasti melibatkan banyak pihak ya. Dan pihak-pihak yang saya maksud itu bisa melibatkan Bapak Camat, Bapak Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mungkin juga pihak lain yang kita anggap perlu. Oh iya. Menurut Bapak, apakah kita perlu melibatkan pihak keamanan? Karena hajatan ini sangat besar, Pak. Aduh, betul juga Ibu ya. Memang saya hampir lupa. Ini terima kasih atas masukannya. Ini penting sekali. Saya bahkan tidak ingat. Ya, keuntungan kita ngobrol ya begini. Menurut Bapak, apa yang paling mungkin Bapak lakukan dalam waktu dekat ini ya Pak? Saya pikir yang paling mungkin saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu rapat bersama guru untuk membicarakan hari ini di hari Sabtu ini. Oh iya Pak, lebih cepat lebih baik. Setelah rapat guru, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan? Saya rasa setelah rapat guru, saya mesti mengundang pihak-pihak lain tadi yang kita sebutkan tadi, ya. Kita bicarakan bersama dari hati-hati untuk sukseskan kegiatan ini. Ya. Sepakat Pak. Setelah rapat guru, maka kita perlu mengundang juga pihak lain. Kita berdayakan supaya potensi yang kita miliki di sini untuk kesuksesan kegiatan ini. Oh ya Pak, minggu depan kita bisa lanjutkan obrolan kita karena saya harus mengantarkan anak mengikuti latihan menari di sekolah sore ini Pak. Oke. Terima kasih banyak Ibu Evi sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya rasa ada banyak hal yang saya dapatkan dari Ibu Evi sebagai guru senior di sini ya. Saya pikir karena Ibu Evi perlu menjemput anak, mungkin obrolan kita bisa akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, Ibu ya. Iya, makasih Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Silakan ya, hati-hati di jalan Ibu ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu dan Pak Boni sudah melakukan proses coaching dengan baik. Sekarang Ibu ada beberapa pertanyaan untuk Ibu, berlanjut dari tadi awal observasi tadi. Sekarang kita lanjut dengan beberapa pertanyaan. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapaikan? Baik Ibu, yang sudah saya lakukan, yang pertama itu sudah sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan, terus identifikasi serta menanyakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan dan menemukan solusinya. Oke,
Ya Ibu, menurut pengamatan saya sebagai supervisor, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, proses sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga permasalahan tadi dapat menemukan solusinya, dan permasalahan sesuai dengan prinsip coaching. Dan juga Ibu, coaching tadi sudah sesuai dengan prinsipnya ya, yang saya amati, yang saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang Ibu alami tadi sebagai coach sudah berjalan dengan baik. Sekarang Ibu, mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya. Kompetensi apalagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah dengan cara saya bisa lebih memahami lagi bagaimana proses coaching dengan alur Tirta, agar kedepannya itu dalam proses coaching menjadi lebih baik lagi, Bu. Iya, terima kasih Bu. Jadi harapan saya juga mungkin bukan hanya untuk Ibu proses belajar untuk saya juga mendapat ilmu pada sore hari ini juga, agar proses coaching ke depan dapat lebih baik dan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Semuanya bisa menyelesaikan atau menemukan permasalahannya, solusinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat Iya, sore. sore.